Adik-adik yang manis, selamat berjumpa lagi dalam Sanggar Cerita. Kali ini kakak sajikan sebuah cerita yang berjudul Bona dan Cincin Ajaib. Ada suatu keluarga, hanya ibu dan anak lelakinya. Hidup mereka sangat merana, aneka derita menimpa mereka. Di dalam dunia terbentang, sekuat tenaga mereka selalu berjuang mencari hidup raga dan jiwa. Kepada Tuhan mereka mendamba. Setiap hari mereka pergi cari rezeki hidup jasmani, selalu menghadap kasih ilahi. Apabila malam sudah tiba, saat sampai bagaimana mereka rasa, pikiran melayang tinggi menjulang, merenung hidup di rundung malam. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Di dalam dunia terbentang, sekuat tenaga mereka selalu berjuang mencari hidup raga dan jiwa. Kepada Tuhan mereka mendamba. Kepada Tuhan mereka mendamba. Alkisah di sebuah pondok kecil yang sudah tua dan terletak di pinggir dusun, berdiamlah seorang janda miskin dengan seorang putranya bernama Bona. Mereka hidup sebagai buruh tani. Hidup mereka sangat berhati-hati dan hemat. Uang yang mereka peroleh sebagian mereka tabung. Tetapi pada suatu hari, Bona, kemari sebentar, Nak. Ada apa, Bu? Lihat sini. Kenapa, Bu? Ibu heran, uang kita tidak ada, Bona. Hah? Iya. Di mana tabungan kita, Nak? Saya tidak tahu. Kau tidak mengambilnya? Tidak. Saya tidak mengambil, Bu. Sungguh, Bona? Sungguh, Bu. Pernahkah saya mencuri? Pernahkah saya membohongi pada Ibu? Ya, mudah-mudahan kau jujur. Sungguh, Bu. Saya tidak suka menipu. Saya tidak ingin menyusahkan Ibu. Baiklah, Bona. Tapi, Bu, marilah kita periksa dulu rumah ini. Kemudian mereka mencari tabungan tersebut. Seluruh tempat dan ruang-ruang kecil dalam rumah itu sudah mereka amati. Namun tidak diketemukan juga. Bahkan diketahui
Tidak hanya uang dalam tabungan saja yang hilang, tetapi beras persediaan mereka yang cukup untuk 2 hari juga sudah tidak mereka dapati. Astaga, kiranya pencuri telah masuk rumah kita, Bona. Apa, Bu? Lihat itu, dinding kamar belakang ini sudah rusak. Oh, terlalu pencuri itu. Tidak salah lagi. Ada pencuri telah masuk rumah kita. Lalu, bagaimana, Bu? Ya, bagaimana lagi, Nak? Milik kita sudah terlanjur hilang. Kita harus memberitahukan kejadian ini pada tetangga-tetangga kita. Juga pada kepala desa. Yang penting, Bona, lain kali kita harus lebih hati-hati dalam menyimpan uang kita itu. Iya, Bu. Kecuali itu, dinding rumah yang sudah rusak ini harus segera kita perbaiki. Tapi bagaimana? Padahal untuk memperbaiki dinding itu, kita memerlukan biaya. Bona, kita harus berusaha mencari uang. Menghadapi kesukaran, mereka tidak cepat putus asa. Sebaliknya, mereka berusaha untuk mengatasi kesukaran itu. Kebetulan, pada hari itu saatnya musim panen. Maka, mereka mengadakan pembagian tugas kerja. Bona, kini sudah tiba saat musim panen. Iya, Bu. Dan seperti biasanya, kita adalah buruh petani. Modal kita hanya tenaga dan juga kejujuran. Jadi, kita membantu mereka yang panen, lalu kita mendapatkan uang. Iya, Bu. Saya mengerti. Lalu, Biarlah, yang membantu panenan itu hanya ibu sendiri. Kau tidak usah, Bona. loh, Begini, Bona. Kau pergi ke hutan saja mencari kayu bakar, ya? Awas, jangan menebang pohon, Bona. Tapi ambil saja ranting-ranting kering yang bertebaran di bawah. Ya? jadi saya tidak ikut panen, Bu. Tidak usah, Bona. Kayu bakar itu bisa kita gunakan sendiri. Dan sebagian bisa kita jual ke pasar. Kan bisa mendatangkan uang. Oh, baiklah, Bu. Memang benar, musim panen telah tiba. Tapi hasilnya tidak begitu banyak, karena belum lama ini tanaman padi di sawah dan tanaman ubi di ladang dimangsa oleh sekelompok tikus. Untunglah, sebagian besar tikus yang menyerang tanaman itu tertangkap dan dibunuh oleh penduduk. Kalau tidak, pasti tidak ada hasil panen sama sekali. Sementara Ibu Bona membantu panenan di sawah dan di ladang, si Bona menuju ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tetapi dalam perjalanannya ke hutan, di tepi sebuah parit yang airnya mengalir cukup deras, Bona dikejutkan oleh suara yang menyapanya. Tikus, Tolong anak muda, tolonglah saya segera. Lepaskan saya dari perangkap ini. seekor tikus bisa bicara. Iya, ampun, ampun, jangan bunuh saya. Saya tidak akan membunuhmu. Kalau begitu, cepat lepaskan saya anak muda. Kalau tidak, aduh, saya bisa mati kedinginan di parit ini. Kasihan. Mimpikah aku? Oh tidak mimpi anak muda. Siapakah engkau sebenarnya? Namaku Miki. Siapa
Apakah namamu? Oh, bagus juga namamu. Miki, namaku Bona. Bona. Kalau begitu, Bona yang baik. Sudilah kau menolongku. Sebelum engkau tahu siapa saya ini sebenarnya dan di mana rumah saya, lebih dulu saya minta tolong. Lepaskan saya segera dari perangkap ini. Dan untuk membalas kebaikan hatimu, saya akan menunjukkan kepadamu di mana terdapat kayu kering untuk kayu bakar. Ya, tetapi jangan-jangan setelah engkau kulepaskan dari dalam perangkap itu, engkau lalu lari dan melupakan janjimu itu. Percayalah. Kecuali itu, udah dingin nih. Kau juga akan mendapatkan sesuatu yang ajaib dari ayahku. Sesuatu yang ajaib? Apa itu, Miki? Lihat sajalah nanti. Janjimu itu benar, Miki? Iya benar, saya tidak akan berdusta kepadamu. Baiklah, engkau akan kulepaskan. Terima kasih, Bona. Memang kau anak yang sungguh baik. Sekarang, sebelum kau kutunjukkan di mana tempat yang terdapat banyak kayu kering untuk kayu bakar, marilah ikut ke rumah saya. Kemana, Miki? Sudahlah, ayo kita berangkat. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Rupanya tikus yang bernama Miki itu telah terjebak ke dalam perangkap yang terbuat dari kayu yang dibuat oleh petani dan diletakkan di tepi parit di tengah sebuah sawah. Karena gerakannya untuk membebaskan diri, perangkap itu akhirnya tergelincir ke parit dan badan tikus itu terbenam sebagian di air. Untunglah Bona lewat di situ dan akhirnya lepaslah Miki dari maut. Kini Miki dan Bona telah berjalan cukup jauh. Akhirnya mereka sampai pada sebuah batu besar yang terletak di bawah sebatang pohon besar yang sangat rimbun daunnya. Dan pada tanah sebelah bawah batu itu ada sebuah lubang yang tidak begitu lebar. Nah, sampailah kita sekarang. Ayo kita masuk. Ajaib sekali. Sungguh ajaib. Bermimpikah saya? Bona sangat heran melihat keajaiban yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Ternyata ia berada di sebuah kerajaan yang besar dan luas. Dan anehnya, semenjak Bona masuk ke dalamnya, tak seekor tikus pun terlihat olehnya. Begitu juga Miki sudah berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan berwajah tampan. Bona, kau mencari siapa? Hah? Siapakah yang berdiri di hadapan saya ini? Bukankah yang mengajak saya ke sini seekor tikus? Iya, betul. Lalu, kemana dia sekarang? Tikus itu kini sudah berganti rupa. Sayalah sebenarnya yang menjadi seekor tikus tadi. Oh, Saya adalah Pangeran Miki, putra tunggal ayahanda raja di sini. Nah, Bona, di sini tidak usah takut. Kau sudah menjadi sahabat saya yang baik. Maka, saya ingin mengajakmu berkenalan dengan ayah dan ibu saya. Marilah sekarang kita menghadap bersama-sama. Pada saat itu, sang raja dan permaisuri bersama para punggawa kerajaan dan rakyat kerajaan sedang berkumpul dalam suatu ruangan yang luas. Sedang dalam suasana sedih, sebab sejak lama
Pangeran Miki pergi dan tidak kembali. Raja berpendapat bahwa putranya itu ditangkap oleh manusia dan dibunuh. Tetapi keheningan itu tiba-tiba terusik oleh datangnya Pangeran Miki. Selamat datang Pangeran Miki. Sudah lama Paduka Raja menantikan Pangeran. Kemana saja selama ini Pangeran berada? Oh, kami sangat senang melihat Pangeran kembali. Oh, putraku, ternyata engkau masih selamat. Maafkan Ananda ayah. Ananda telah mengembara keluar istana tanpa pamit. Mungkin engkau telah menyamar menjadi seekor tikus, anakku. Benar Bunda, supaya kepergian Nanda tidak diketahui oleh ayah dan Bunda. Tetapi malang, nasib buruk menimpa Nanda dalam perjalanan. Lalu siapakah orang ini? Dia bernama Bona ayah. Dia anak yang baik hati. Dialah yang menolong saya keluar dari perangkap tikus. Untung ada Bona. Kalau tidak, bagaimana nasibmu, anakku? Maka lain kali, janganlah lancang, pergi tanpa pamitan, dan secara sembarangan mengubah diri menjadi tikus. Sudahlah, anak kita jangan dimarahi. Yang penting dia sudah pulang dengan selamat. Bona, aku bangga dengan kebaikanmu. Dan Bagaimana pendapatmu tentang keadaan istana ini, Bona? Sungguh megah dan indah sekali. Kau senang tinggal di sini bersamaku? Ya, tentu. Andaikan hal ini bisa terjadi. Oh, kenapa tidak bisa terjadi, Bona? Memang, bisa saja terjadi. Tapi, bagaimana dengan ibuku? Ya, memang demikian, Bona. Saya tahu bahwa Bona memang anak yang baik, setia kepada orang tua. Oleh karena itulah, saya ingin engkau memperoleh sesuatu dari ayah. Ingatkah kau akan janjiku di parit itu? Iya, saya masih ingat bahwa engkau akan memberi kepada saya sesuatu yang ajaib, bukan? Iya, benar. Tetapi saya berpesan kepadamu, dan sekali-kali tidak boleh kau lupakan. Apa pesanmu itu, Miki? Apabila nanti kau diperbolehkan mohon sesuatu kepada ayahku, mohonlah cincin yang dipakai oleh ayahku. Cincin? Ya, cincin.
Lalu, apa gunanya cincin itu untukku? Tentang khasiatnya akan saya jelaskan kalau cincin itu sudah ada di tanganmu. Baiklah, Miki. Akan kuingat baik-baik pesanmu itu. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, puaskah engkau, Bona? Puas, Paduka. Bagus. Kini tibalah saatnya aku harus membalas kebaikanmu, Bona. Ambilkan untuk Bona pakaian-pakaian yang bagus dan uang secukupnya. Bona, sebelum engkau pulang, mintalah padaku apa yang engkau inginkan. Paduka Raja yang baik budi, hamba tidak akan mohon sesuatu yang lain dari Paduka. Hanya perkenankanlah hamba mohon cincin yang Paduka kenakan itu. Cincin? Apakah tidak bisa ditukar dengan barang lain yang lebih indah daripada cincin ini, Bona? Biarlah hamba mohon cincin itu saja untuk kenang-kenangan bagi hamba. Hamba sudah puas dengan cincin itu saja. Ya, apa boleh buat. Aku sudah berjanji kepadamu untuk memberikan apa yang kau inginkan. Dan aku tidak boleh ingkar janji. Bona, terimalah cincin ini. Terima kasih Paduka Raja. Dan perkenankanlah sekarang hamba mohon diri untuk pulang. Karena ibu di rumah sudah sangat menantikan kedatangan hamba. Baiklah. Tapi jangan lupa, terima dulu pakaian dan uang secukupnya. Ini pakaian ala kadarnya untukmu, Bona. Juga uang secukupnya. Terima kasih banyak Paduka Permaisuri. Miki, Ya, antarkan Bona sampai ke pintu gerbang kerajaan. baik ayah. Miki, sekarang saya ingin tahu, untuk apa cincin ini? Oh iya, hampir-hampir saya lupa. Yang kau pegang itu adalah cincin pemantik dan bukan sembarang cincin. Apabila kau memantik dengan cincin itu, dengan menyebutkan apa yang kau inginkan, maka segalanya akan terjadi dengan seketika. Benar katamu itu, Miki? Ya, coba sajalah nanti. Terima kasih, Miki. Tetapi masih ada satu pesan lagi. Ingat ya, selama cincin itu ada di tanganmu, kau tidak boleh lupa. Bagaimana pesanmu itu? Apabila kau bersama ibumu sudah cukup makanan dan minuman serta pakaian, cincin itu tidak boleh digunakan secara berlebihan. Apabila pesanku ini kau langgar, maka cincin itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, Bona, ingat baik-baik. Baik, Miki. Pesanmu akan selalu kuingat dan kupatuhi. Bona, oleh karena sekarang kau telah menjadi sahabat saya minta sering-seringlah kau berkunjung kemari. Apabila kau akan masuk, ketuklah pintu di luar itu, maka pintunya akan terbuka sendiri. Ya, Miki. Setelah berkata begitu, pulanglah Bona diantar oleh Pangeran Miki sampai di pintu gerbang kerajaan. Pada waktu itu, hari sudah sore, dan Bona bergegas menuju rumahnya. Sampai di rumah sudah malam. Tampak ibunya sedang menanti kedatangannya dengan gelisah di muka pintu. Bu, Bona datang, Bu. Bona? Maafkan, Bu. Bona tidak membawa kayu bakar sedikit pun. Oh, tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah senang sekali kau sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih, Bu. Lalu dari mana saja kau, Nak? Dengarkan, Bu. Bona akan menceritakan yang Bona alami hari ini.
Bona segera menceritakan hal ihwal yang dialaminya sejak kepergiannya dari rumah tadi pagi sampai saat ia pulang dengan berurutan dan jelas. Ibunya sangat heran mendengar cerita itu. Oh, begitu pengalamanmu, Bona? Iya, Bu. Oleh karena itu, Bona ingin, Bu, agar rumah kita yang kecil dan sudah tua ini diganti dengan rumah yang besar dan bagus dan yang baru. Dan yang lengkap dengan isinya, perabotannya. Rumah baru diisi dengan kursi, meja, tempat tidur dengan kasur yang empuk. Oh, dengan tirai yang bagus, Bona. Dan iya, Bu, pokoknya beres. Iya, Bona. Ibu setuju. Sebab rumah kita memang sudah rusak. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Bona lalu memantik dengan cincinnya, seraya menyebutkan keinginannya seperti yang baru saja disebutkan olehnya. Dan apa yang terjadi? Oh, Bu, lihatlah rumah kita sekarang, Bu. Besar, bagus, dan isinya, Indah sekali, Bona. Isinya lengkap dan serba bagus. Meja, kursi, lemari, tempat tidur. Lihatlah itu pintu dan juga jendelanya, Bona. bukan main. Semua ini karena kau telah berbuat baik pada seseorang, Bona. Iya, Bu. Kita harus mengucap syukur kepada Yang Maha Agung atas semua karunia ini. Ya, benar, Bona. Di samping itu, kita juga memohon agar diberi kekuatan. Tidak takabur atas harta benda yang melimpah ini. Karena kebahagiaan sejati hanya didapat dari kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah adik-adik yang manis, cerita tentang Bona dan cincin ajaib. Mudah-mudahan adik-adik puas dengan cerita ini. Akhirnya, kakak ucapkan selamat dan sampai jumpa lagi pada cerita yang akan datang. Anda masih bersama channel YouTube